Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, mereka mengatakan di sini 2026 ini sudah resmi dikerengkeng tuh bekas presiden tanpa ijazah asli. Jadi polisi seperti jadi penguasa negara kedua setelah presiden kebijakannya suka-sukanya. Ya, kalau memang punya ijazah asli, tunjukkan, beres sengaja membuat keributan di negeri ini. Ya, yang lain jangan bayar pajak, biar yang orangnya termul yang bayar pajak untuk gaji wapresnya. Jadi ini ada jengpolnya yang benar-benar membela kebenaran, lanjutkan Pak Ugroseno, ya, lawan Pitra yang nyiwong itu kalau nggak mau lanjutkan ijazah aslinya. Jadi putra bertobatlah dan sadarlah, jangan omong kosong. Rakyat udah pada cerdas dan waras mengerti walaupun kau berlagak mau membohongi kami. Ijazahnya yang asli keluarkan, baru beres keluar sampai ribuan hari meter. Ya, orang yang mengajarkan tanpa bukti yang jelas semoga dianlaknat ya di dunia. Malasan ijazah semakin kacau. Apa fungsinya para bakar hukum yang sudah menduniai? Para penjabat hukum yang terlibat yang ada di negeri ini kok lucu ya, masalah ijazah saja menyelesaikan sampai menahan ketawain sama cecak yang menyerap dinding. Jadi jaket biru itu termul, perlu kuliah lagi dan perlu mendengar suara rakyat. Jadi mantap Pak Agro, ada penjara tapi bukti ijazah asli TK ada. Contoh kalau membunuh harus ada barang bukti yang asli. Ya teman-teman, Jokowi ini tidak mau jujur bahwasanya ijazahnya ini palsu ya guys. Jadi RRT maju terus demi kebenaran, peperangi kebohongan mantan penjabat ataupun yang masih menjabat ya. Rakyat kesal dengan ijazah palsu ini. Jadi teman-teman, tunjukkan ijazahnya baru dihukum. Jika asli suka banget bikin gaduh, ya. Maju terus pejuang-pejuang kebenaran dan keadilan pantang. Mundur sampai Jokowi menunjukkan ijazahnya palsu itu. Ya, yang diusut dan dicurigai rakyat itu atas kepalsuan ijazah Jokowi karena mantan orang nomor 1 kok bisa ijazah orang lain, gimana sih termul itu ya. Kenapa ya seorang yang sudah merusak tanaman negara ini ya, juga orang yang sudah membohongi rakyat dan tidak mau bertobat atau minta maaf malah masih dilindungi oleh hukum ya, yang katanya merupakan penentu keadilan dan di negeri ini menyedihkan ya. Jadi teman-teman, kenapa Inwes mengundang narasumber yang bikin gaduh? Si Putra jangan diundang lagi dalam acara yang lain. Ya, yang satu ini kenapa selalu dihadirkan? Sarannya saya hadirkan orang yang biasa membuat rakyat jadi pinter, jangan seperti si bocil ini. Ya, mantap juga, lindunginlah dan beri kesehatan kepada para pejuang hukum untuk keadilan di bumi Indonesia ini. Jadi teman-teman, sengaja diputar-putar sama mantan presiden dan juga untuk menutupi kasus besar peninggalan dia. Seperti dulu kasus yang ditutupi Vina Cirebon yang ternyata 271 tidak bikin gaduh supaya fokus pada ijazah, padahal di belakang ada kasus yang lebih besar ya. Rakyat sudah nggak percaya oleh sandiwara yang lucu oleh penjabat-penjabat atas. Jadi teman-teman, mereka juga mengatakan di sini termul berurat leher karena tadi sebelumnya berangkat di langsung makanan majikannya ya. Mereka dan Ketua Tim Reformasi Polri pasif menyelidiki lisim sudah lewat ijazah aspal ikan gulama ya. Harusnya hujan cepat. Jadi termul ini sudah menggelak atau mengutal oplosan sudah mendren, seharusnya berglow buang di laut selatan. Ya, tidak percaya itu lebih
rasional ketimbang yang percaya sekedar menjilat. Itulah gambaran hukum di sini. Jadi teman-teman, ikan buntel emang mengundang racun. Nah, teman-teman, si Pitra ini nggak mengerti ya apa yang dibicarakan Pak Ogoresno ke Pitra yang bodoh. Saya saja yang bukan orang hukum paham yang dibicarakannya ya. Pak Egerosmon ini kan terkait ijazah ya, bahwa ijazah yang asli pengadilan baru dicek asli apa bukan, kalau bukan baru bisa yang menuduh palsu dipenjarakan. Jadi semua sadar kepemimpinan seorang Jokowi membuat kehancuran di semua lembaga yang jadi korban bangsa dan negeri. Tujuan jelas dia ingin menguasai bangsa ini apapun caranya. Ya, dia akan lakukan itu, jelas fakta di depan mata rakyat. Ya, teman-teman, kita jangan sampai dibohongin dengan orang seperti ini ya teman-teman. Hanya karena harta dia merasa punya kuasa, bisa memainkan demokrasi dan institusi karena harta dan tujuannya kukuh membelanya. Nah, teman-teman juga jangan karena kita mempunyai uang yang sebanyak-banyak mungkin kita mensonggol rakyat ya. Jadi Fitra Romadin terlalu ngawur dan banyak bohongnya ya. Sudah tidak percaya dengan penegakan hukum di negeri ini. Di negeri Konohan sudah terang, hukum cuma jadi main politik hanya untuk yang berkuasa demi ambisi, bukan demi negeri. Jadi kita para penjabat ini harus menelusuri dengan semaksimal mungkin supaya para pembohong ini akan ditermul dan dimakzulkan ya teman-teman. Jadi saksikan netral apa enggak, polisi netral enggak, kalau enggak pasti akan bisa sah. Jadi teman-teman, termul itu ternak yang biasa, ternak itu binatang suka menjilat. Ya, kita sebagai manusia jangan suka menjilat hanya karena kebohongan ataupun karena kita sudah diberikan uang teman-teman ya. Jadi teliti dulu, jangan langsung percaya sama mantan jenderal dan Polri. Ya, jangan diladenin Pak, taruh saja mixnya. Ini Cendi Max bakso nggak ngerti ya. Jadi mantap Wakapolri, orang daerah saya dan juga pernah menjabat tertinggi di institutis di Polri, kemana suaranya ketika dikasah amanah jabatan sebagai Wakapolri. Ya teman-teman, Pitra terlalu dikasih pelajaran, suatu saat Pitra akan kena batunya ya. Yang penting penegak hukum yang direformasi, kalau penegak hukum polisi ya nggak ada yang benar.